Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi, keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Selamat hari Minggu pagi. Di pagi hari ini, agenda kita akan diskusi IG Live bersama sahabat saya, Stefani Iriana Pasaribu. Beliau saat ini sedang menyelesaikan studi doktoral ya di sebagai Nuffic Fellowship Program. Nah, kita bincang-bincang nih, serius tapi santai, topiknya menggelitik khususnya untuk kita semua, sahabat-sahabat. Kak Nunu, kita tunggu rame dulu ya. Iya, wah, Ibu Stefani sudah bergabung. Kita tunggu rame dulu ya, Bu Stef ya. Pagi ceria, selamat pagi semuanya. Kak Nunu, Tante Stefani. Ya, ya, sekui itu bahasa milenial sekarang ya, maksudnya santai, gitu ya. Ya, sekui itu yuks. Ya, jadi topik pembicaraan diskusi kita tentang mamah yang menyelesaikan program doktoral ya. Mungkin tidak hanya doktoral tapi bisa juga berawal dari magister ya, pasca sarjana pokoknya. Nah, bagaimana strateginya untuk bisa sukses sebagai mahasiswi, juga sukses sebagai istri yang sudah pasti ya, nomor 1 KPI-nya, dan yang kedua sukses yang tidak kalah lebih penting juga secara paralel, sukses sebagai seorang ibu, seperti itu. Nah, ini memang peran ganda, multiple, triple yang memang harus kita mitigasi nih dari awal. Bagaimana caranya? Kita tanyakan saja langsung pada yang sedang mengerjakan. Bahkan Ibu Stefani ini sudah menyelesaikan program S2-nya sebelumnya di Universitas Groningen seperti itu, dan kemudian lanjut lagi melanjutkan program doktoralnya juga di luar negeri ya, seperti itu. Mungkin kita bisa mendapatkan insight dari cerita-cerita yang halo Pita Jelly, selamat pagi. Sukses dan sehat selalu ya. Semoga dari diskusi di pagi hari ini dengan Tante Stefani ya, kita bisa mendapatkan tips-tipsnya bagi khususnya mamah-mamah muda atau ibu-ibu yang sudah menapak di middle career untuk membuka lagi rencana jangka menengah dan jangka panjangnya untuk mulai melanjutkan pendidikan pasca sarjananya, seperti itu. Mungkin artinya begini, tidak selamanya program pasca sarjana yang rencananya akan diambil memang fokus hanya di luar negeri, tapi bisa juga di dalam negeri. Tetapi prinsip-prinsip inti-inti sari dari benang merah yang mungkin bisa diambil hikmahnya itu bisa mendapatkan insight ya, bisa menjadi insight untuk kita semua di sini, pemirsa Cakra Kusuma Indonesia. Ibu Eni 9275, selamat datang. Silakan kita sambil menunggu warganet untuk berkumpul ya. Artinya intisari ini bisa menjadi insight untuk teman-teman, tidak hanya ibu-ibu di sini. Selamat datang Pak Nurwidayanto, juga bagi para suami atau calon pasangan yang berencana untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjananya, menghantar atau mendampingi atau membackup atau bersama-sama bersama pasangan untuk melanjutkan program pasca sarjana baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun dalam konteks diskusi kita di pagi hari ini, saya akan mengajak diskusi bersama Ibu Stefani khususnya untuk pendidikan program pasca sarjana di luar negeri, seperti itu. Oke, selamat datang Pak Dodi. Semoga sehat selalu. Oke, kita bisa mulai ya. Oke, saya mau undang dulu nih Ibu Stefani.
Ya, IG Live udah banyak yang terupdate ya, jadi kita harus selalu terupdate di sini. Halo. Hai, selamat pagi Hai. nih, Tante Good Stefani. morning. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Hai, Niken. Laf. Udah posisinya udah enak dulu nggak? Udah. Baik, suaraku udah terdengar jelas ya? Jelas. Baik, Steph, ini di mana posisinya di Jakarta? Aku lagi di Jakarta. Baik. Ya, lagi di Jakarta. Oke, tadi sudah aku buka ya Ya. untuk teman-teman di Cakrakusuma Indonesia. Jadi Mm-mm. artinya dari sebagian para ibu-ibu yang sudah memasuki middle career atau juga sebagian para mamah-mamah muda yang sudah Ya. menyelesaikan S2 ya. Bahkan Mm-mm. sebagian juga baru mau S2 gitu ya, tetapi sudah berencana kan sekarang banyak banget ya fellowship untuk di Indonesia juga, misalnya kayak LPDP gitu ya. Itu Mm-mm. programnya bahkan tidak hanya S2, karena S2 di luar negeri kan udah 12 bulan aja ya, Steph ya. Ya. Ada yang Jadi 12 orientasi. bulan, ada yang 24. Jadi Oh, tergantung sih. oh siap. Yang riset Ya. mungkin ya, yang 24 ya. Mm-mm. Yang riset Ya, biasanya 2 tahun. betul. Full ya, 2 tahun ya. Oh, yes. Oke. Nah, ada juga yang bahkan sudah berencana hingga dari S2 langsung ke postdoc seperti itu. Satu tarikan Hmm. seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini sahabatku Stefani, ya kita bareng di S1 psikologi ya. Itu kita lulus bareng S1, ya. S1 Profesi juga kan? Kamu profesi juga kan? profesi. Ya, tapi profesi Steph duluan, angkatan 5 ya, aku angkatan 6. Lupa aku angkatannya. Eh, Pokoknya pernah profesi aja. iya. Dan di situ saya memutuskan untuk S2 langsung ke luar negeri ya, ke Groningen ya dalam Mm-mm. hal ini ya. Mm-mm. Oke, nah mungkin dengan diskusi melalui IG Live kita bersyukur sekali sebetulnya dengan hikmah dari pandemi ini kita bisa Mm-mm. lesson learn belajar dimanapun, dan untuk teman-teman belajar ini dengan ngeklik langsung IG Live kita bisa Ya. mendengarkan dari narasumber-narasumber yang langsung emang di ahlinya. Nah, Ya. pagi hari ini Cakrakusuma, selamat pagi Mbak Ingrid, semoga bermanfaat ya. Stay tune, 55 menit kurang lebih seperti itu. Jadi Tante Steph melalui Cakrakusuma Indonesia, Mm-mm. kami ingin mengajak sharing, caring and helping itu tidak hanya di forum-forum tertentu, tapi semua Ya. orang bisa mendapatkan itu, dan kita berharap bahwa pendidikan itu untuk hanya kalangan-kalangan tertentu aja, enggak. Nah, dalam konteks pembicaraan kita yang sangat singkat, please di-share hal-hal yang sifatnya teknis maupun yang non-teknis. Mungkin kalau teknis kan semua university punya aturan mainnya ya, pasti Mm-mm. punya syarat-syaratnya, itu kita baca aja, Mm-mm. jalanin udah jelas. Nah, mungkin di sini yang banyak teman-teman yang perlu mendapatkan input atau feeding gitu ya, hal-hal yang sifatnya non teknis. Nah, ini mungkin Mm-mm. success story-nya Stefani ya. Dipanggilnya apa nih? Kakak Stefani ya? Kakak Nama aja atau nggak apa-apa, nama. ayah? Stefani Siap-siap. aja. Iya, please dari pertanyaan pertama, sebetulnya waktu itu Mm-mm. apa yang motivasi setelah gelar S1 psikologi, psikolog pun sudah di tangan gitu ya, gelar profesi Mm-mm. psikolog juga udah di tangan. Apa yang memotivasi Steph untuk melanjutkan pendidikan pasca di luar negeri? Ini flashback ya, flashback. Eh, Oke. Pertama, jadi saya memutuskan untuk mengambil PhD di luar negeri setelah menikah. Setelah Iya. menikah. Jadi kebetulan suami saya itu tinggal di Belanda, dia orang Maroko Perancis yang tinggal di Belanda, dan kemudian kita terpisah selama 2 tahun, bukan 2 tahun, jadi selama saya hamil itu kita pisah karena saya waktu itu hamilnya sudah cukup umur ya, usia hampir
40. Jadi ibu saya menyarankan lebih baik hamilnya itu di Indonesia karena takutnya terjadi apa-apa, udah umur belum tentu bisa hamil lagi gitu. Jadi kita memutuskan untuk ya udah saya hamil di Indonesia dan melahirkan juga di Indonesia. Nah setelah itu baru kemudian saya memutuskan untuk PhD. Pertama karena saya memutuskan memang kalau sudah punya anak tetap ingin bekerja. Karena bekerja bukan hanya untuk mencari uang tapi untuk aktualisasi diri kan. Kita sudah cukup lama belajar, menempuh studi, kemudian saya pikir ilmu itu juga harus dipergunakan selain di dalam keluarga tapi juga di luar keluarga. Nah, kemudian saya melihat ada posisi-posisi yang memang memerlukan kualifikasi sebagai lulusan PhD. Dan saya pikir kenapa tidak gitu loh. Saya senang belajar dan saya ingin juga mengupgrade ilmunya. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan posisi-posisi yang saya inginkan itu memang harus lulusan PhD. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencari PhD di negara di mana suami saya bekerja dan tinggal, dan kami akan tinggal di situ juga. Karena kan kalau di negara lain terpisahnya pasti terlalu lama. Ya, PhD itu kan 4 tahun ya. Paling cepat itu 4 tahun, ada yang 5 tahun. Bahkan ada yang sampai 7 tahun karena memang PhD itu sulit, banyak tantangannya, banyak ups and down-nya. Dan akhirnya saya mencoba jadi beberapa beasiswa dan tidak langsung berhasil, ada yang gagal juga gitu. Nah kemudian saya mencoba NFP, itu Netherlands Fellowship Program, dan kebetulan saya mendapatkan PhD melalui fellowship tersebut. Itu sih motivasinya ya yang melandasi untuk keputusan saya untuk lanjut ke PhD. Baik. Gitu. Oke, thank you. Pertanyaan pertama ini sudah dijawab, sebetulnya sudah jawab juga sekaligus dengan pertanyaan yang kedua. Artinya pertanyaan kedua adalah pertimbangan untuk mengambil di luar negeri. Tadi kebersamaan bersama dalam satu lokasi kota ya, dengan suami ya, dalam hal ini ya. Kalau kota enggak, kota tuh beda. Jadi saya di Groningen, suami saya tinggalnya di Den Haag. Berapa jam tuh? Itu kalau naik kereta itu hampir 3 jam. Jadi ibaratnya Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Nah, dan waktu pertama kali saya PhD, saya memutuskan untuk selama 3 bulan itu ada di sana. Jadi kita 3 bulan terpisah. Karena saya pikir saya perlu orientasi dulu gitu, bagaimana kegiatannya itu seperti apa, dan mungkin ada kelas-kelas pagi yang harus saya ikuti. Jadi saya pikir ya udah 3 bulan dulu. Nah setelah setelah terbiasa baru kemudian saya minta kepada supervisor saya untuk saya boleh nggak tinggal di Groningen, tinggal di Den Haag bersama suami, karena waktu itu memang ada kejadian peristiwa anak saya sakit. Anak saya sakit, panas, demam tinggi, dan ya di situ baru kerasa ya kalau anak sakit. Memang ada sih tetangga di mana itu student Indonesia juga, tapi kan sejauh apa sih mereka membantu sangat helpful. Tapi kan tidak bisa 24 jam menjaga, memberikan support dan lain sebagainya, karena mereka juga punya keluarga. Akhirnya saya minta sama supervisor saya bilang boleh tidak saya tinggalnya itu di kota di mana suami saya tinggal di Den Haag. Dan kebetulan supervisor saya orang yang cukup baik, dia mengerti bahwa posisi saya sebagai seorang ibu. Dengan alasan itu saya pikir, saya bilang sama dia, ya memang ada kejadian anak saya sakit dan saya waktu itu nggak bisa handle sendiri gitu. Akhirnya waktu itu saya telepon suami saya, suruh datang, temenin saya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Dan kejadian itu yang membuat saya ya udah kalau begitu saya perlu bersama dengan suami saya begitu.
ya, dan akhirnya diberikan izin oleh supervisor saya dengan syarat bahwa semua tugas harus dikerjakan dengan baik meskipun remote begitu, meskipun saya tidak perlu datang. Jadi gini, di Belanda itu PhD itu sebenarnya dihitung bekerja, jadi tidak hanya sekolah. Iya, betul. Pernah dengar aku. Jadi dihitung bekerja. Jadi kita dapat office, dapat kantor, punya kantor sendiri, punya meja sendiri, dan memang harusnya datang setiap hari ke kampus. Nah, tapi ya tadi seperti saya bilang tadi, saya punya supervisor yang sangat baik. Dia mengerti posisi saya, terus dia mengatakan, oke, karena kamu punya anak kecil, paling tidak kamu datang ke kampus itu 2 sampai 3 kali seminggu. Ya, 2 sampai 3 kali seminggu, dan selanjutnya kamu boleh bekerja dari rumah. Keren banget. Bersyukur, jadi kunci salah satu PhD keberhasilannya adalah mendapatkan supervisor atau promotor yang cocok, mengerti situasi dan suportif. Kalau itu enggak dapat, agak sulit ya menurut saya gitu. Kebetulan supervisor saya itu mengerti gitu, dan dia mendeklar dari awal bahwa jadi kalau saya itu punya 2 supervisor, supervisor pertama dan supervisor yang kedua. Supervisor yang pertama itu yang biasa jadi promotor. Jadi yang paling menentukan tuh supervisor pertama. Decision maker-nya itu supervisor pertama. Jadi kalau supervisor pertama bilang oke, dan dia sudah mendeklar, oke, Stefanie punya situasi seperti ini, dan memang dia tinggalnya bukan di Groningen tapi di Den Haag, di kota lain karena alasan tertentu, sehingga semua orang tahu bahwa saya itu banyakkan remote. Jadi dia memang tidak ingin ada konflik atau masalah di belakang hari. Jadi dia membuka itu kepada semua orang bahwa Stefanie itu remote, ada special condition-nya gitu. Dan ya puji Tuhan ya mengerti ya, orang-orang di situ mengerti, karena kan yang perempuan yang PhD dan punya anak bukan cuma saya gitu. Ada perempuan-perempuan lain yang juga punya anak, dan bersamaan itu pula dia punya menjalani PhD-nya. Tapi rata-rata nah, yang unik adalah ketika perempuan menjadi PhD candidate atau PhD student, biasanya itu kan, ataupun misalnya laki-lakinya yang jadi PhD student, itu biasanya partner dibawa, anaknya dibawa, dengan alasan misal bisa mensupport dia gitu, ketika dia mesti ke kampus dan lain sebagainya, ada anak yang mesti diantar ke sekolah dan lain sebagainya, ada partner yang bisa mendukung. Jadi dia tetap bisa fokus dan menjalankan tugasnya sebagai PhD student. Nah, saya masalahnya adalah suami saya orang sana. Betul. Yang juga bekerja. Iya. Jadi sama-sama bekerja, ya kan? Jadi nggak bisa fully support saya gitu. Maksudnya dia juga punya bekerja di situ, dan saya juga mesti menjalani PhD saya gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan tadi yang pertama, dengan punya PhD supervisor yang sangat pengertian dan cocok, dan suportif. Yang kedua, suaminya juga mesti mengerti ya, partnernya juga mengerti. Jadi kayak misalnya gini, suami saya waktu saya sudah pindah ke Den Haag, itu saya ada kelas pagi misalnya, ada kelas pagi. Berarti kan saya sampai Groningen itu mesti sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Berarti bayangin saya berangkat jam berapa itu? Saya bangun itu jadi saya mesti bangun jam 4 pagi. Ya, jam 4 pagi itu mesti berangkat. Jam 4 pagi itu mesti berangkat udah di kereta. Nah, sedangkan suami saya kan tadinya mestinya kerjanya pagi juga. Jadi mau nggak mau dia mesti kompromis juga sama bosnya, sama manajernya, bahwa dia akan di switch gitu, jam kerjanya di switch, dan dia yang harus menggantikan saya menjaga anak sampai saya pulang gitu.
Jadi saya jam 4 pagi bangun, anak saya masih tidur, suami saya masih tidur, ya saya mesti pelan-pelan ganti baju, mandi, siap-siap gitu, terus nyiapin anak susu dan lain sebagainya, bilang sama suami, oke, nanti jam segini makannya ini gitu kan, anak saya masih kecil kan waktu itu. Ya udah, pagi-pagi jam 4 pagi berangkat naik kereta ke Groningen gitu. Tapi karena saya dari pagi udah di kantor, jadi saya pulangnya juga nggak terlalu sore gitu. Karena kalau misalnya saya baru keluar jam 4 sore atau jam 5 sore, berarti kan saya di Den Haag-nya sampainya jam 8 malam, apa jam 9 malam, terlalu malam. Jadi saya pikir yang penting saya kerja sampai jam 2 atau sampai jam 3, sore jam 6, jam 7 saya udah sampai rumah gitu. Dan itu disiasati dengan pakai babysitter sih. Jadi ada di antara switch antara suami saya mesti kerja dan saya mau tiba di rumah itu kita hire babysitter selama berapa jam gitu. Jadi memang manajemen waktunya itu benar-benar mesti di planning. Karena kan situasinya berbeda ya dengan kalau di Indonesia kan support sistemnya banyak. Ada mungkin ada ibu, ada neni, ada pembantu, ada tante, kakak dan lain sebagainya yang bisa. Kalau di sana kan memang sangat berbeda. Kita sendiri yang harus mengatur, semuanya harus kita yang ngatur gitu. Dan mencari neni juga tidak mudah. Jadi saya waktu itu neninya saya pikir saya cari mahasiswa Indonesia master yang sudah tingkat-tingkat akhir, di mana mereka sudah cukup banyak waktu luang, kemudian dan mereka hanya tinggal mengerjakan paper, jadi mereka banyak waktu luang dan di situ mereka juga mencari uang tambahan untuk biaya hidup. Jadi saya cari mahasiswa Indonesia yang dalam situasi seperti itu untuk menjaga anak saya selama beberapa jam gitu. Ya, jadi ada ruang-ruang di antara slot waktu kosong yang nggak mungkin di backup oleh suami, dan di situ harus diisi ya oleh neni supporting system ya. Iya. Oke. Dan yang menarik di sini neninya adalah mahasiswa magister S2 yang tingkat akhir ya. Itu keren banget loh. Jadi artinya udah pasti garanti aman ya. Garanti aman ya, dan tentu saja anak saya bilang nggak boleh dibawa keluar ya. Maksudnya benar-benar dia cuma sebenarnya sih neni dalam konteks ya kasih makan, minum dan menjadi teman bermain gitu. Betul. Karena kan masih kecil ya, dia udah bisa jalan sih, udah bisa jalan dan sebagainya. Jadi bukan bayi lagi tapi sebagai teman bermain gitu. Ya. Oke, Steph, waktu itu Ryan umur berapa ya? Usia berapa waktu itu? Sekitar 2 tahunan ya. 2 tahun ya? Toddler ya? Ya, toddler. Okay. Dan dia sempat juga, jadi kita gabung metodenya tuh gabung antara neni dan dia dimasukin ke daycare. Kinderopvang. Jadi namanya tuh bahasa Belandanya kinderopvang. Jadi ada waktunya juga dia mesti ke daycare gitu. Jadi saya taruh di daycare supaya apa? Supaya dia bersosialisasi kan. Bersosialisasi, ada teman bermain dan lain sebagainya. Jadi ada misalnya kalau saya berangkat siang, agak siang, misalnya jam 8 atau jam 9, itu saya taruh dulu dia. Jadi sebelum saya berangkat ke kampus, saya taruh dulu dia di daycare. Nah, di daycare. Nanti baru bapaknya yang jemput misalnya, suami saya yang jemput. Atau misalnya kalaupun saya nggak ke kampus gitu, saya misalnya, tapi saya mesti ngerjain paper gitu ya, ngerjain riset paper. Jadi saya taruh dia di daycare, lalu saya pergi ke library, ke City Library, saya kerja di situ selama berapa jam, 3-4 jam gitu, berarti saya jemput lagi dia dari daycare baru pulang gitu. Jadi ya gitu, bener-bener perjuangan. Kalau dari yang disampaikan Steph tadi sudah disampaikan gitu ya, implicitly gue melihat di sini adalah selain manajemen waktu juga manajemen pengelolaan diri untuk ibunya sendiri ya. Jadi kuncinya di sini ibu ya.
Jadi ketika lo, Iya, to be honest, Ibu. ya kan, kita Iya. sebagai ibu ya. Jadi artinya begini, kita bisa mengatakan enough is enough. Oke, gue sayang nih, sayangnya nggak ketulungan bayi 2 tahun gimana coba sih? Iya. Ya kan? Kalau mau Iya. ditimang-timang, wah lagi lucu-lucunya tuh masih bau Hmm. susu itu, badannya masih lucu-lucu gitu kan. Terus tapi harus di Iya. set ke daycare atau ke Iya. neninya, lo harus mengerjakan. Tapi di sini yang menarik nih untuk teman-teman semua di sini yang mendengar, yang melihat, Stefani tidak mengerjakan di apartemennya ya kan? Iya. Kalau mau bisa di apartemen terus lebih homey ya. Tapi Steph Iya. memutuskan ke City Library, which is artinya memposisikan, mengkondisikan bahwa lu tetap harus do something gitu ya. Iya. Instead of mengajak menempat nitipin Ryan di tadi ya daycare, berarti lu nggak mau waktu lu sia-sia ini harus pokoknya jadi barang nih, jadi tulisan gitu Iya. ya. Iya, jadi tulisan, Itu betul. itu di satu hal di sini menurut gue itu sebuah komitmen yang maha berat ya, dan itu Iya. konsekuensi yang harus dilakukan, dan keren banget sih, keren. Dan juga kadang itu pun belum tentu papernya selesai ya dengan cara-cara seperti Betul, itu. betul. Kadang-kadang karena dikejar deadline, Mm-mm. anak kita mesti tetap kerja setelah anak tidur. Jadi anak Oke. pokoknya suami udah tidur, anak udah tidur, laptop dibuka. Laptop dibuka untuk kerja sampai pagi Betul. gitu. Ngebiar. Itu usia berapa tuh Iya. waktu itu? Hah? Usia berapa? Waktu itu ngebiar itu Siapa? usia berapa? Oh, Steph-nya. Usianya Steph waktu itu Hmm, 42-an kali ya, apa berapa waktu itu? 42. Sekarang sudah Iya. going down atau masih dengan pace yang sama? Eh, Sekarang udah going down pace-nya karena kan Ryan sudah masuk sekolah. Iya, Jadi oh iya kalau iya di betul. Belanda itu umur 4 tahun itu udah masuk kayak namanya basis school. Jadi kayak primary Mm-mm. school gitu ya. Jadi dia sekolah dari jam setengah 9 sampai jam 3. Jam Uh, 3 pagi. Jam 3 sore, iya maaf. iya. Ya, jadi nah di antara itu terus dia punya break siang itu jam 12 sampai jam 1. Ada Mm. pilihan apakah anaknya mau dimakan having lunch di sekolah atau dia boleh dibawa ke rumah untuk makan siang lalu diantar lagi ke sekolah Mm. gitu. Nah, saya memutuskan waktu itu karena dia masih dalam proses adaptasi ya. Saya nggak mau dia Mm. tinggal di sekolah terlalu lama. Jadi dan Betul. juga merasa sangat ditinggalkan. Jadi saya memilih yang kedua dalam arti ketika break lunch itu saya jemput dia makan entah di rumah atau dekat situ lah kita makan siang bareng. Lalu saya jemput lagi saya taruh lagi dia di sekolah. Gitu. Jam Oke. 3 eh, saya jemput dia lagi gitu. Kebetulan sekolahnya dekat rumah, jadi nggak terlalu Oke. jauh, Betul. bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Ya, 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 ya. Tapi dalam hal ini yang gue berusaha untuk melihat pandangan lu bahwa bisa aja dititipin di sekolah gitu ya. Tetapi lu Mm-mm. mengambil ruang dan waktu 60 menit itu tetap touch up dengan Ryan ya. Itu Iya, karena menjadi ya, sangat penting ya, ya. ya, karena kan Ryan ini kendalanya kan bahasa ya. Jadi dia dari kecil memang mendengar terlalu banyak bahasa. Jadi dia mendengar Apa? bahasa, iya. Jadi memang anak gue tuh speech delay sempat. Jadi dia speech delay dan Bingung dia. menurut psikolog dan neurolognya itu dia mendengar terlalu banyak bahasa sejak kecil. Dia Ya, mendengar bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, ditambah lagi bapaknya bahasa Arab, Maroko kan? Maroko. Maroko itu bahasa Arab. 4. Mm-mm. Jadi dia belum punya satu basis bahasa, udah Pindah. pindah-pindah, udah dengar bahasa, akhirnya dia speech delay gitu. Nah, di situ yang menurut saya harus memberikan apa ya, ya support psikologis ya. Maksudnya Betul. bayangin dia dengan berbagai macam bahasa itu dia harus sekolah bahasa Belanda, dia ngerti.
Mm-mm. gurunya bilang anak kamu ngerti tapi tidak semuanya mengerti. Ya iyalah, bandingin anak Belanda yang nggak pernah pindah-pindah, dia Lahir. berapa kali pindah negara. Berapa kali Bener. pindah negara, traveling kemana aja dari kecil udah dengar Betul. berbagai macam bahasa gitu. Nah, jadinya saya pikir dia harus merasa bahwa my mom, saya bisa ketemu ibu saya kapan aja. My mom is there anytime I need gitu. Jadi Betul, di tengah betul. ya itu yang saya nanti setelah itu lama-lama baru kemudian dia bisa nanti lama-lama saya lepas ya nanti siang ini mama nggak datang ya kamu makan siang tapi nanti kemudian berapa hari lagi saya jemput lagi jadi Selang gradual gitu dilepasnya tuh ya bertahap bertahap, bertahap nggak langsung ya gitu ya. iya betul Oke. betul Eh, Satu hal di sini, and again di situ menunjukkan bahwa kepekaan lo sebagai mama ya. ya Artinya keputusan untuk secara gradual menyapih itu pun sebetulnya tidak ada di textbook ya. Karena kan kita bicara konteks nih ya. ya ya Konteks betul Ryannya sendiri dengan latar belakang speech delay karena begitu banyak 4 bahasa dibombardir dalam waktu kurang lebih 2 tahun ya, dua dua tahun fase tahun ya kehidupannya ya, seperti itu. iya Artinya bagaimana teknik komunikasi di dalam keluarga ya, lo sama suami, terus lo sama Ryan sebagai mama gitu ya, bagaimana komunikasi yang dibangun? Jadi kalau karena kita tahu dia speech delay, jadi psikolognya sama speech terapisnya itu menyarankan satu bahasa. Oh, ya. Satu bahasa jadi gini konsisten di reduce, jangan 4, tapi 2 misalnya. Jadi Ryan sama saya itu pakai bahasa Indonesia, saya ngomong sama dia bahasa Indonesia, bapaknya sama dia ngomong bahasa Inggris. Oke. Karena di sekolah kan ya dapat bahasa Belanda, ya kan? Iya, iya, iya. Jadi gitu. Karena saya dan suami ngomongnya bahasa Inggris. Meskipun kadang-kadang suami ngomong saya ke bahasa Belanda, tapi saya mau mereduce itu, jadi saya sama suami bahasa Inggris, saya ke Ryan bahasa Indonesia, suami ke Ryan bahasa Inggris. Gitu. Berarti ini Mesti irisannya di-reduce. ini adalah bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris, betul. Tapi anak itu memang cepat sekali ya mengerti. Dalam arti dia mengerti bahasa Belanda cepat. Jadi dia tahap menyerap dulu. Jadi dia ngerti. Orang ngomong itu ngerti. Gurunya bilang apa ngerti. Dan anak ini ternyata cukup pintar. Jadi ketika saya observasi, misal dia nggak ngerti gitu ya. Gurunya ngomong apa kan? Ngomong bahasa Belanda. Dia melihat anak lain. Anak lain tuh ngapain ya? Oh, kayak gitu. Berarti saya mesti kayak gitu. Oke. Keren. Pintar nih dia, anaknya pintar. Anaknya pintar. Oh, kalau gue nggak ngerti, gue ngeliat teman gue ngapain, oke. Dan itu berarti yang disuruh yang itu. Survival. Sorry. Survival Iya, rate. survival, sorry. Iya, betul. Betul. Siapa dulu maminya? Jangan-jangan itu yang lu ajarin kali. Nih Ryan, kalau kamu nggak ngerti, nih caranya gini ya. Nggak juga, mungkin insting ya, intuisi gitu. Dan di sana kan memang anak tuh diajar lebih mandiri kalau menurut saya. Jadi dia mesti kamar mandi sendiri. Kamar mandi sendiri. Jadi kalau di sini kan ketika kita selama saya di sini untuk riset kan Ryan juga sekolah. Beda gitu. Maksudnya ke kamar mandi tuh ada sekolah tuh menyediakan misalnya dianterin atau sana enggak. Jadi misalnya kalau dia mau ke kamar mandi, dia bilang sama gurunya saya mau ke toilet gitu misalnya. Terus nanti dia pakai kalung, ada kalung digantung, dia pakai kalung. Terus dia kamar mandi sendiri, pipis sendiri, ini sendiri gitu. Nanti kalau udah selesai pipis, balik lagi ke kelas, kalungnya ditaruh lagi. Jadi gurunya tuh tahu ada anak yang pipis atau enggak dilihat dari kalungnya ada berapa yang ini gitu. Ada berapa yang nggak ada gitu. Gitu. Jadi emang dilatih untuk mandiri ya sejak kecil gitu. Keren. Ini insight ya untuk teman-teman. Kita sapa dulu ya, Steph ya. Yuk, monggo. Teman-teman. Alhamdulillah di sini ada Temi, Steph. Hai Temi, how are you?
Nah, nanti aku mau ajak Temi ikut IG live. Tem sehat ya Tem. Aduh, seneng. Ini inspirasi juga nih. Karir woman memutuskan untuk ikut suami, Steph. Itu Iya. insight moral keren-keren. Terus Bunda Iya. Firna ini dari Makassar. Selamat datang Faber Sibarani, Bapak apa Ibu ya? Selamat datang, thank you ya sudah melambaikan tangan. Tuan Wirtahir, PL Agustin ini Faber SD sih. ya? Faber Sebaran itu kayaknya ini gue deh, sepupu gue deh. Halo Faber. Iya, tuh sit in tuh. Stefani is so inspiring ya Faber ya. Iren Jusdi, terus Yayu Akil. Oke, terima kasih udah sit in. Kita lanjut lagi ya. Steph, Yes. tadi Steph bilang membutuhkan support penuh dari pasangan ya, dalam hal ini suami. Ya. Tentu saja kita tidak mengatakan bahwa ya enak aja, jelas Stephanie suaminya orang sana. Tetapi satu hal di sini justru yang saya melihat adalah support secara psikologis ya. Khususnya kalau kita menjadi big question adalah kalau suami mengambil postdoktoral itu plan A ya, istri ikut gitu ya, dengan konsekuensinya lah ya. Tetapi ketika istri yang melanjutkan postdoktoral dan suami memiliki pekerjaan tetap, ini kan menjadi pertanyaan ya, sejauh mana komitmen dan konsekuensi yang akan disupport untuk istrinya. Nah, untuk Steph sendiri, pengalaman pribadi, bagaimana mengkomunikasikan itu? Tentu kan kita nggak bisa menuntut komitmen yang melebihi dari perjanjian kita dengan suami gitu ya. Nah, itu gimana strateginya? Kalau ini sih aku kelompok dalam hal-hal sifatnya non teknis. Gimana, Tep? Ya, jadi suami itu memang pada tahap-tahap awal kan dia tidak tahu ya seberat apa itu PhD gitu. Dia taunya tuh dari orang lain gitu. Karena memang saya cenderung tidak menceritakan, oh PhD itu berat, gini-gini, mesti gini-gini, enggak. Ya udah saya jalanin aja gitu kan. Tapi dia justru mendengar bahwa PhD itu berat dari orang lain, dari koleganya. Oh, karena dia cerita, istri saya lagi PhD, gini-gini. Oh, baru orang lain cerita, oh PhD itu berat loh, ini mesti begini, gini-gini. Dari situ dia tahu bahwa berat. Nah, mulai dari situ baru dia ngerasa bahwa, oh ternyata memang berat ya, bukan cuma ini doang gitu. Orang lain juga bilang berat, orang Belandanya lagi yang bilang berat. Bukan orang ini, bukan saya gitu, orang Belandanya sendiri, bayangin coba, negaranya sendiri terus dia bilang berat. Iya betul. Nah dari situ dia mulai memberikan support dalam arti, ya udah kalau misalnya saya lagi capek, ya dia yang ngerjain pekerjaan rumah. Jadi di sini memang berbagi kerja rumah tangga itu perlu dan harus. Jadi suami memang harus bekerja dalam urusan domestik ya. Jadi suami saya itu dia yang, kalau saya lagi capek dia yang masak, atau misalnya dia yang juga membersihkan membersihkan rumah gitu. Dia yang jemput anak, dia yang ke supermarket gitu. Jadi memang harus ada pembagian tugas domestik. Kalau nggak, wah saya semua yang lakuin nggak mungkin itu. udah capek duluan, udah capek duluan. Jadi dan ya itu yang menurut saya harus suami itu tidak boleh malu ya, tidak boleh malu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Karena di sana itu sangat normal. Laki-laki memasak itu sangat normal, dan PhD student yang lain yang juga laki-laki juga begitu, sama yang dari Indonesia juga begitu. Mereka memasak, mengantarkan anak, memandikan anak, membersihkan rumah ketika istrinya misalnya pergi ke kampus gitu. Dan ya begitu, memang harus mau, suaminya harus, nggak bisa yang tipe yang ya udah gue pokoknya gue suami ya gue nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah tangga, tetap istrinya, nggak bisa begitu. Kalau kayak gitu udah istrinya nggak kepegang selesai PhD-nya. Iya, nggak kepegang PhD-nya. Baik. Terima kasih, Steph. Di sini kita sapa ada Gus deh, Steph.
Halo, Bagus Gusde. suaranya. Halo kakak, hai kakak Seni. Ah, Ini dia juga lagi mau ambil, udah lagi ambil S3 di oh Indonesia. ya, Kita di kan. Indonesia, oke. Yes, Lismawati 117. Thank you ya. Oke, yes. Steph, menarik sekali. Yuk, Kata kuncinya tadi, suami harus siap tidak hanya dukungan secara psikologis, tapi juga secara aktual melakukan domestic mm-mm. activity. Di sini ada multitasking dan pembagian kerja, tidak hanya ibu dibebankan semua gitu. Kalau iya, wah akrobat koprol udah. Yang ada Iya, nanti ya. iya, kalau ya betul. Oke, Cuma ada terus kejadian lucu. Jadi saya apa? pernah di Groningen, jadi suami saya yang mesti jemput Trayan kan, anak saya. Hmm, Nah, rupanya dia bukan ketiduran, tapi hmm. lagi bersihin rumah gitu. Lagi bersihin rumah Coba. kan, vakum apa. Keasikan Keasikan. lupa 5 menit terlambat, cuma 5 menit ya. Terus saya ya Ah, sekolah itu kan taunya nomor telepon saya. betul. Ditelepon lah, ini kok anaknya kok belum dijemput? Eh, Saya bilang, loh suami saya belum ada di situ? Belum, dia bilang gitu. Saya lagi di ah, Groningen, saya bilang, oke, ah, kalau gitu saya telepon suami saya telepon suami iya, iya. saya telepon suami saya, oh ya ya ya, saya udah lagi di jalan gitu, udah di jalan, untungnya jarak antara Deket, rumah dan sekolah tuh dekat. Wah, iya. anak saya udah nangis nangis, udah kayaknya, Takut. maksudnya soalnya anak lain udah dijemput, dia enggak, Ah, nangisnya udah. Terus pas dia denger cerita suami ya, pas dia lihat suami saya langsung dia peluk. Daddy, kemana? Iya, tunggu bentar Ryan. Mana Ryan sini? Itu Tante lagi Tiken habis sini. baru bangun. Oke, Steph. Jadi Lucu. Ya. menjelang akhir, so please Ya. give us some kind of keyword ya. Sebutkan kunci sukses adaptasi sukses untuk mama. Jadi apa yang menurut Stefani itu menjadi cream of the cream, terlepas dari TOEFL dan lain sebagainya, itu kan teknis ya. Tetapi untuk Hmm. keberuntungan hingga tuntas sampai PhD program itu selesai tuntas dan go back to Indonesia atau tetap melanjutkan postdoc di sana, itu apa kira-kira? Silakan Tep. Cream of the creamnya Mm-mm. dijalanin. Dijalanin. Betul. Jangan banyak, misalnya jangan banyak pertanyaan. Oh nanti kalau di sana gimana ya? Nanti anak saya siapa yang ngurus ya? Nanti Mm-mm. bagaimana ya? Begini bagaimana begitu? Enggak. Saya dulu awalnya juga punya banyak pertanyaan. Tapi ada nasihat dari teman saya yang sudah selesai, dia bilang, dijalanin Steph. Dijalanin, nanti pasti ada jalan keluarnya. Dari setiap masalah yang Okay. kamu hadapin, itu pasti ada jalan keluarnya. Dan memang benar, jalanin aja dulu. Jalanin, nanti pasti ada Setuju. jalan keluarnya. Betul. Baik, Gitu baik, sih. baik. Jadi jangan terlalu banyak cemas di awal. Iya, pertimbangan Gitu. itu jangan ya, Ya, Pak. terlalu Ya, banyak pertimbangan. Enggak. Jalanin aja dulu baik. kalau memang niat untuk melanjutkan sekolah, dijalanin. Dan harus dapat support dari suami. Suaminya juga mesti mau bekerja secara domestik dan carilah supervisor yang mengerti situasi sejak Iya, awal. Gitu. iya. Itu aja udah sangat membantu ya. Gitu. Dua Itu itu. modal yang sangat penting banget ya. Iya, betul. Yang tadi Steph Betul. bilang supervisor atau promotor yang cocok, itu maksudnya cocok tidak hanya secara teknis topik ya, tetapi secara Iya, tidak. chemistry psikologisnya ya, tektoknya dapat Iya, gitu ya betul. maksudnya. Iya, Oke, okay, betul. Tep, thank you very much ya. Sekali lagi Ada sebelum Temi. kita tutup, kita Ya. kita sapa-sapa dulu nih. Tante Yes. Temi, Hai Pak Temi. Muti, Pak Ibu El Setwi, Kak Elisma, Kak Gusde ya, Yayu Akili, semoga insight moral dari diskusi IG Live dengan Tante Stefani bisa menggugah ya untuk rencana-rencana jangka pendek, jangka panjang yang tadinya udah ditutup rapat, terus dibuka lagi karena terbukti Stefani pun jalanin aja, just do it gitu ya. Oke, Iya, betul. salam kangen ya untuk Ryan dan salam Ya. hormat
Aminda sekarang lagi di mana? Di sana? Di Belanda, tapi nanti bulan Maret kita balik ke Belanda. Udah kelamaan di sini. Udah ditanyain kapan pulang gitu sama suami dan sama pihak universitasnya udah suruh pulang. Ya udah nanti bulan Maret kita balik. Oh ya, jangan lupa sampaikan salam hormatku untuk mamihmu ya. Iya, thank you Niken, sama-sama ya. Sehat. Salam buat ibu ya. Iya, nanti ku sampein. Ya, ternyata papahnya Stefani sama papahnya Niken itu temenan di kesehatan TNI. Ya Allah, benar-benar so close ya. Iya. Steph, semoga sukses, lancar finishing doktoralnya. Doaku selalu dan sehat selalu, be happy ya. Yes, thank you Niken, sukses ya. Bye. Buat Cakra Kusuma. Ya. Thank you, dear. Thank you. Bye-bye. Teman, assalamualaikum. Bye. Siap. Ya. Bang Revin, thank you sudah hadir dan selalu sit in di sini. Sukses selalu, semoga semuanya lancar. Bang Memo juga terima kasih.